Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang basic web design, konsep, and your first HTML web page. Jadi di sesi kali ini benar-benar ditunjukkan untuk pemula yang tidak tahu apa-apa tentang bagaimana membangun sebuah situs web. Oke, langsung saja. Agenda saya hari ini akan dimulai dengan beberapa konsep desain web menggunakan konvensi. Kemudian berbicara tentang dimensi, kompatibilitas browser. Sejak ada beberapa browser di luar sana atau software yang biasanya kalian butuhkan saat kalian akan membuat situs web dan juga memulai dengan website pertama Anda menggunakan HTML dan CSS. Jadi itulah agenda pada hari ini. Di situs web itu sangat mirip. Pengguna suka melihat apa yang mereka lihat. Pada halaman web umumnya kalian memiliki bagian header di atas dan memiliki sidebar. Terkadang di sebelah kiri, terkadang bisa di sebelah kanan, terkadang bisa di sebelah kiri, dan terkadang bisa di sebelah kanan. Atau kalian memiliki situs web dengan 3 kolom, bukan 2 kolom. Tetapi untuk sekarang pada hari ini, mari kita pertimbangkan sidebar di sebelah kiri. Sebagian besar situs web juga memiliki footer di bawah dan memiliki konten utama. Dan disitulah sebagian besar konten yang biasanya kalian baca dan kemudian kalian akan melihat top bar navigation. Dan itu adalah navigasi tingkat tinggi. Dan kadang-kadang ada beberapa drop down di dalamnya. Header juga terkadang memiliki logo perusahaan dan seringkali logo tersebut terletak di sebelah kiri dari header itu sendiri. Sekarang pada bagian sidebar kalian akan melihat secondary navigation yang mungkin berisi kotak pencarian, kemudian tautan pada bagian navigasi bar tersebut. Di sidebar kadang-kadang memiliki lebih banyak ruang dan mungkin ada beberapa hal yang bisa ditambahkan seperti iklan, kemudian promo, terus informasi, kontak, atau bahkan formulir, testimonial, dan lain-lain. Di bagian bawah footer biasanya memiliki tag navigation yang biasanya juga memiliki beberapa drop down menu dengan warna yang menarik. Kemudian biasanya di sana ditambahkan alamat dan kadang-kadang copyright, terus kebijakan privasi atau syarat dan ketentuan. Oke, dalam konten utama kita akan melihat header grafik. Tujuan utama header grafik itu adalah untuk mendapatkan perhatian seseorang atau orang-orang yang mengunjungi situs website milik kalian. Terkadang di dalam header grafik ada promo atau diskon, kadang-kadang dapat digunakan untuk menyatakan proposisi penjualan yang unik dan kompetitif, sehingga meyakinkan mereka, para pengunjung, untuk membeli produk atau layanan yang mereka tawarkan. Kemudian konten Anda berada di dalam konten utama dan biasanya dimuat dalam bentuk beberapa teks atau bisa dalam paragraf yang memiliki beberapa judul dan subjudul. Kadang-kadang juga bisa berisi beberapa gambar. Selain itu, di konten utama juga memiliki breadcrumb navigation. Breadcrumb navigation yang pada dasarnya hanya menampilkan hierarki atau urutan halaman dengan halaman tersebut, sehingga para pengunjung tidak akan merasa tersesat di dalam situs web milik kalian. Oke, jadi saya hanya ingin memberikan tata letak umum ini, karena jika kalian akan belajar cara membuat situs web, dan ini bukan kelas desain web yang tidak sepenuhnya dibahas tentang desain dan bukan semata-mata tentang kegunaan, bahwa sesi ini lebih tentang coding, tetapi satu hal yang saya ingin bagikan adalah
Ketika kalian membuat situs web, ketika kalian melakukan pengkodian atau coding, untuk selalu mempertimbangkan konvensi penggunaan hal-hal tersebut. Jadi, setelah kita berbicara tentang use convention atau penggunaan, mari kita berbicara tentang dimensi halaman. Sekarang, seperti yang kita tahu, tahun-tahun telah berlalu, ukuran monitor yang kalian tahu ukurannya meningkat selama bertahun-tahun. Dan selain itu, resolusi sudah menjadi baik. Jadi, kalian melihat gambar yang lebih jelas pada monitor kalian karena memiliki lebih banyak piksel pada layar, resolusinya dan lebih tinggi. Tulisan yang saya sorot berwarna merah adalah resolusi umum yang kalian lihat hari ini. Ketika kalian membeli monitor atau ketika kalian membeli laptop, ini adalah dimensi umum atau pengaturan resolusi umum yang kalian miliki. Sekarang, ketika saya mengatakan 4:3, yang pada dasarnya adalah rasio tinggi dan lebar monitor kalian, 4:3 sering dilabeli sebagai ukuran standar. Hari ini, sebagian besar monitor sudah dalam jenis layar yang lebar. Sebagai contoh, 16:9. Dan tahun ke tahun, ukuran layar monitor yang berukuran 16:9 semakin banyak. Sedangkan untuk resolusi 4:3 atau standar kini agak menurun dari waktu ke waktu. Tetapi yang paling penting di sini adalah kapan saja kalian harus mengingatnya saat membuat situs web. Saat ini masih banyak desainer memilih lebar minimum sekitar 900 piksel sampai 1000 piksel. Karena resolusi umum terendah hari ini adalah 1024 atau 1280. Itu seperti lebar terkecil, sehingga memaksimalkan area untuk mendapatkan yang terbesar dalam desain, sehingga dapat dikatakan 900 piksel sampai 1000 piksel biasanya merupakan resolusi yang aman. Setelah kita berbicara tentang resolusi, saatnya kita berbicara tentang responsive design. Jadi responsive design ini adalah ketika kita melakukan sebuah desain pada situs web, kita akan melihat terlebih dahulu para pengguna nanti akan melihat situs web kita dalam perangkat apa. Misal dalam menu perangkat desktop, kemudian tablet, mobile. Kalian dapat melihat perbedaannya dengan jelas di sini. Seperti yang kalian lihat pada tampilan desktop, kita akan melihat gambar. Saya asumsikan gambar itu yang berwarna kotak merah 2. Nah, kemudian kita akan melihat ke tablet, kemudian mobile. Pas kemudian pada saat desain tersebut diterapkan ke mobile, dia bukan berarti bahwa desain gambar tersebut hilang, tetapi dia menyesuaikan dirinya. Jadi responsive design itu maksudnya adalah ukurannya dia itu menyesuaikan perangkat yang digunakan atau desain menyesuaikan perangkat yang dipakai. Itulah yang dinamakan dengan responsive design. Oke, sekarang mari kita membahas tentang cross browser compatibility. Sekarang mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan browser tersebut. Kompatibilitasnya, ada begitu banyak web browser di luar sana, dan kapanpun kalian mendesain situs web, kadang-kadang jika kalian adalah seorang pemula yang baru saja membuat situs web dan mendesainnya di Internet Explorer, dan kemudian kalian benar-benar memikirkannya adalah hal yang terbaik, dan tiba-tiba kalian melihatnya di Firefox dan itu benar-benar kacau. Situs web hanya memecah menjadi ribuan keping. Mereka di seluruh tempat, atau mereka berada di atas satu sama lain, sidebar disembunyikan, atau kontennya meliputi header dan sebagainya, sehingga bisa ada beberapa masalah di antara browser, dan karena browsernya tidak benar-benar sama, mereka tidak berjalan dengan tepat dengan cara yang sama. Sekarang saya menunjukkan ikon-ikon dari beberapa browser di luar sana, tetapi kali ini kita hanya fokus ke 5 browser ini saja dan tidak benar memperhatikan sisanya, karena sisanya biasanya hanya variasi. Dalam hal beberapa banyak orang yang benar-benar menggunakan browser, ini masih ada populasi besar yang menggunakan Internet Explorer.
meskipun ada yang tumbuh populasi orang yang menggunakan Firefox dan juga Google Chrome. Jadi terkadang ini benar-benar sesuatu yang harus kalian pertimbangkan, karena setiap kali kalian membuat situs web yang kalian inginkan terlihat oleh semua orang, kalian menggunakan browser yang berbeda, maka kalian akan kehilangan orang yang mengunjungi situs web milik kalian. Sekarang masalahnya adalah ketika kalian mendesain satu sisi pada satu browser, mungkin tidak terlihat bagus. Dan itu adalah karena perbedaan mereka di dalam model kotak. Dan ketika kita berbicara tentang model kotak, pada dasarnya ada elemen pada halaman kalian, seperti dikelilingi oleh kotak, ada kotak imajiner di sekitar, atau mungkin ada perbatasan atau border yang terlihat, atau mungkin ada border yang tidak terlihat. Tetapi bagaimanapun caranya, browser ini mendefinisikan batas-batas kotak tidak konsisten. Jadi kalian bisa melihat di sini Internet Explorer dengan penjelasannya di sini. Itu menganggap lebar perbatasan sebagai bagian dari total lebar sementara dan semuanya. Lebar perbatasan dikecualikan dari lebar elemen. Sehingga setiap kali kalian melakukan kode atau coding sesuatu, misal dalam CSS, dan kemudian akan lebih ke coding, dan kalian mulai menentukan beberapa lebar tertentu yang memiliki batas, tiba-tiba kalian lihat sesuatu yang terlihat berbeda pada Firefox dan di Chrome. Dan itu karena cara mereka melakukan hal-hal semacam itu. Dan ini bisa diperbaiki dengan mengatur semuanya pada awal menjadi 0, alih-alih menggunakan nilai default dengan mengatur semua margin, padding, dan border ke 0. Setelah kita berbicara tentang cross browser compatibility, kini kita berbicara tentang software for making website, atau peralatan atau perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat website. Ketika kita akan membuat sebuah situs web, ini adalah suatu hal yang harus kalian lakukan, yaitu tentang alat-alat yang digunakan untuk membuat situs web. Yang pertama adalah grafik. Jadi dia semacam tools yang digunakan untuk membuat grafik, gambar, ataupun hal lainnya. Kalian dapat menggunakan Adobe Illustrator, kemudian Figma, ataupun lainnya. Kemudian ada HTML atau CSS editor. Jadi dia berfungsi untuk menuliskan kode-kode HTML dan CSS milik kalian untuk membuat situs web milik kalian. Kalian dapat menggunakan Adobe Dreamweaver, kemudian Sublime Text, kemudian Notepad, dan kemudian Visual Studio Code. Kemudian untuk web browser dan plugin, kalian dapat menggunakan Chrome, Firefox, Opera, Safari, ataupun lainnya. Kemudian untuk menggunakan plugin, kalian dapat menggunakan Web Developer Toolbar atau Firebug. Jadi dia berfungsi untuk melakukan, misal ketika kita akan menyorot sebuah halaman, kita akan melihat berapa ukurannya, kemudian berapa lebarnya, kemudian komposisinya ada apa saja, di sana ada kode apa saja, warnanya apa, kemudian dan lain-lain. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang tag HTML. Sebelum membahas tag HTML, yang pertama adalah kalian harus mengetahui atau mengenal sekilas tentang HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang berarti HTML adalah bahasa markup. HTML adalah bahasa markup, bukan bahasa pemrograman. Karena di dalam HTML kita tidak akan menemukan yang namanya function, kemudian looping, kemudian variabel, ataupun hal lainnya yang menyangkut dalam bahasa pemrograman. Jadi HTML adalah struktur dasar dari sebuah website, yang dimana struktur dasar tersebut terdiri dari bahasa markup atau bahasa tanda. Tanda di sini kita menyebutnya sebagai tag. Ini adalah bagian dari tag HTML. Tag HTML terdiri dari elemen, kemudian atribut, kemudian value, dan ditutup dengan tag penutup. Tag HTML selalu diawali dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Terkadang tidak semua tag memiliki atribut dan tidak semua atribut memiliki nilai. Kadang-kadang ada beberapa tag yang tidak memerlukan tag penutup. Oke, langsung saja kita ke bagian tag HTML yang pertama.
Yang pertama adalah tag HTML itu sendiri. Kegunaannya adalah untuk membungkus struktur dasar atau kode yang akan kita buat nantinya pada halaman website. Kemudian kita menambahkan tag head atau tag bagian atas dari sebuah website. Misal di dalamnya kita akan menambahkan judul berarti title, dan seperti yang kawan-kawan lihat di sebelah kanan itu bagian tab browsernya berubah menjadi HTML karena kita memberikan nama atau memberikan elemen tag berupa title yaitu HTML, maka otomatis akan berubah menjadi HTML. Begitulah fungsi dari tag head. Kemudian tag yang selanjutnya adalah tag body. Tag body nantinya dia akan ditampilkan di bagian kanvas putih atau di bagian halaman kosong dari sebuah website. Ini tidak ada outputnya karena kita belum menambahkan apapun di dalam tag body. Ketika kita menambahkan tag H1 atau heading dengan value atau nilai yaitu hello world, maka secara otomatis dia akan ditampilkan di browser dengan nama hello world. H1 adalah heading. H1 ini terdiri dari H1 sampai H6. H1, H2, H3, H4, H5 dan terakhir H6. Ketika angka H tersebut besar, katakanlah H6, maka otomatis huruf yang dihasilkan atau output yang dihasilkan akan berukuran kecil. Seperti itu. Jadi, semakin besar, maka outputnya semakin kecil. Sedangkan semakin kecil, outputnya semakin besar. Oke, langsung ini adalah teks BR. Kita menuliskan hello world, the world is great, look at the picture. Seperti yang kita lihat di codingan kita menulisnya menjadi sebuah enter. Tetapi ketika kita menggunakan atau menjalankan kode tersebut pada browser, kita akan melihat bahwa tidak sepenuhnya mengikuti dari text editor. Dia akan menjadi paragraf ke samping. Sedangkan di text editor kita dia ada di bawah. Mengapa? Karena kita belum menambahkan teks yang namanya tag BR. Oke, langsung saja. Nah, ini dia tag BR. Ini kegunaannya untuk membuat paragraf baru. Oke. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, tag HTML ada juga tag yang tidak memerlukan tag penutup. Contohnya adalah tag BR ini. Lihat, dia tidak ada tag penutup. Jadi, begitulah tag dalam HTML. Selalu diawali dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Namun ada beberapa tag yang tidak memerlukan tag penutup seperti si BR ini. Oke, selanjutnya adalah tag image. Tag image sesuai namanya berarti gambar. Di sini kita melakukan suatu pemanggilan gambar dari sebuah folder gambar atau file gambar yang kita miliki. Ketika kita ingin menambahkan sebuah gambar ke dalam website, maka kita akan menggunakan teks yang namanya teks image. Teks image selalu diawali dengan teks image pembuka, kemudian kita beri atributnya adalah src yang berarti source atau sumber gambar. Nah, gambar.jpg adalah nilainya. Berarti kita akan memanggil gambar dari nilai gambar tersebut dan menampilkannya pada browser. Dan teks image ini juga memiliki beberapa atribut lainnya seperti width, kemudian height dan lain-lain. Kita juga dapat merubah posisi gambar tersebut dengan CSS dan nanti CSS akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah CSS. Sebelum kita mengenal parts of CSS atau bagian dari CSS, kita harus mengetahui atau mengenal sedikit tentang CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS ini berfungsi untuk memberikan warna, kemudian mengatur tampilan, kemudian membuat tata letak, terus mengubah font, ukuran font, terus menambahkan animasi atau bahkan hal lainnya yang dapat dilakukan dengan CSS. CSS ini lebih tepatnya untuk sebagai penghias website secara mudahnya.
Ini adalah bagian dari CSS, dari part CSS. Sama halnya seperti HTML, kita juga memiliki struktur dasar dari CSS tersebut, di mana ada elemen, kemudian property dan value. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah tag CSS atau bagian dari CSS. Kita menambahkan style di dalam tag head. Ini dinamakan dengan embed atau style CSS. Ketika kita ketika kita ingin ketika kita ingin merubah warna H1 Hello World menjadi merah, maka kita dapat melakukannya dengan menambahkan style pada di dalam atau pada bagian tag head. Kemudian kita akan beri nilai H1, yang berarti elemennya, color, property, dan value warnanya. Berarti kita akan membeli warna H1 berwarna merah, nilainya adalah merah. Jadi H1 akan diberi warna merah, Hello World akan menjadi warna merah. Kemudian kita juga dapat menambahkan atribut lainnya seperti font size. Sebagai contoh, font size 100 pixel. Maka secara otomatis font tersebut akan mengikuti ukuran yang kita minta atau kita sesuaikan. Kemudian inilah beberapa cara untuk menuliskan kode-kode CSS. Secara umum, untuk menuliskan kode CSS ada 3 cara. Yang pertama adalah style tag, kemudian inline style, dan yang terakhir external style. Style tag seperti yang pada pada slide sebelumnya, itu berarti dia menaruh tag style di dalam tag head. Jadi dia langsung di dalam headnya tersebut. Kemudian untuk inline, dia langsung menuju tag yang akan diberi CSS seperti H1. Dia langsung saja memberi style di sana. Kemudian untuk eksternal, kita melakukan suatu pemanggilan link dengan menggunakan tag link, dan kita letakkan tag link tersebut pada bagian tag head dari HTML, dan kemudian kita buat file CSS eksternal dengan suatu mekanisme tertentu. Maka CSS akan dipanggil menuju HTML. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.